Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Komaria SPD, guru sejarah SMA Negeri 1 Babadilan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peran para tokoh persatuan. Adapun tokoh-tokoh di sini yang akan saya sampaikan adalah para tokoh yang memperjuangkan integrasi bangsa dari wilayah Papua. Di antaranya yaitu yang pertama, Frans Kaisepo. Frans Kaisepo lahir di Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Beliau merupakan pahlawan nasional dari Papua. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional berkat jasa dan perjuangannya dalam proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Perjuangan Frans Kaisepo dimulai pada tahun 1948 dengan memimpin perlawanan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda, serta menolak menjadi ketua delegasi modern New Guinea di KMB di negeri Belanda. Frans Kaisepo meninggal pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Atas jasa-jasa beliau, kemudian nama Frans Kaisepo diabadikan sebagai nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dan Bandar Udara Internasional di Biak. Adapun peranan Frans Kaisepo antara lain yang pertama yaitu beliau mempopulerkan lagu Bangsaan Indonesia Raya di wilayah Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Beliau juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada 10 Mei 1946. Beliau pernah menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malimo di Sulawesi Selatan. Beliau juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena tidak memasukkan Papua di dalamnya. Beliau ikut merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda serta menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke KMB di Den Haag. Beliau juga mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Nederland New Guinea ke NKRI. Beliau menyebut Papua dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Namun kata Irian di sini malah diberinya pengertian lain yaitu ikut Republik Indonesia anti Nederland. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Silas Papare. Silas Papare lahir di Sermik, Papua 18 Desember 1918, di mana beliau merupakan seorang pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Nama beliau diabadikan menjadi salah satu kapal perang konvoy kelas Pasir TNI Angkatan Laut KRI Silas Papare. Kemudian monumen Silas Papare juga didirikan di dekat pantai dan pelabuhan Laut Serwi. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro. Sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenal dalam wujud nama jalan. Di sini peran dari Silas Papare diantaranya yaitu beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Beliau juga mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1962, beliau mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Kemudian tokoh berikutnya dari Papua adalah ada Martin Indy. Beliau merupakan seorang anggota polisi Hindia Belanda di mana antara tahun 1945 sampai 1947 beliau masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Sejak tahun 1946, Martin Indy menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Beliau juga ikut andil dalam perang gerilya dalam operasi Bikora. Adapun para raja yang ikut berkorban untuk bangsa Indonesia dalam proses integrasi diantaranya yaitu ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9.
Beliau lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912. Beliau diangkat sebagai Sultan pada tahun 1940. Beliau juga dikenal sebagai Sultan yang anti Belanda dan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun peran beliau diantaranya yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah NKRI. Kemudian pada masa perang kemerdekaan, beliau juga aktif membantu para gerilya. Bahkan di sini beliau kemudian menolak bekerja sama dengan Belanda saat agresi militer Belanda yang pertama. Beliau juga membantu secara diam-diam pejuang karena miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Bahkan ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan bagi TNI. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 mewakili pemerintah RI untuk menerima penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II, di mana beliau lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau pada 1 Desember 1893. Beliau merupakan Sultan ke-12 Kesultanan Siak, Sri Indrapura. Beliau dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun, menggantikan ayahnya Sultan Syarif Qasim. Beliau meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada 23 April 1968 dalam usia 74 tahun. Adapun peranan beliau yaitu yang pertama, ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaannya serta dukungan terhadap pemerintahan RI. Kemudian menyerahkan harta pribadi beliau senilai 13 juta gulden atau setara dengan 1,47 triliun untuk membantu perjuangan RI. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di wilayah Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.